Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Saya akan mempresentasikan pertemuan ke-9 pengantar manajemen untuk yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia dan Faktor Individu dalam Organisasi. Manajemen Sumber Daya. Tujuan mengetahui peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan sebagai salah satu langkah perorganisasian. Kedua, mengetahui proses manajemen sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendapatkan orang-orang dalam organisasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuan. Contoh Departemen SDM dalam struktur organisasi. Di sini bisa lihat direktur utama, manajer bagian produksi, manajer bagian pemasaran, manajer bagian personalia, manajer bagian administrasi dan keuangan, divisi rekrutan dan perencanaan, divisi kompensasi dan kesejahteraan tenaga kerja, divisi hukum dan serikat tenaga kerja, divisi pendidikan dan pelatihan. Proses manajemen SDM. Human Resource Planning merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan SDM bagi perusahaan. Personal Recruitment mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya merekrutmen, seleksi, dan menempatkan serta kontrak tenaga kerja. Personal Development mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Personal Maintenance memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya memberikan insentif, jaminan kesehatan, dan keselamatan tenaga kerja, pemberian penghargaan, dan sebagainya. Personal Utilization memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Sini juga ada tabelnya juga. Ini Human Resource Planning, ada Personal Recruitment, ini rekrutmen, seleksi, penempatan, dan lain-lain. Ini juga ada orientasi pendidikan, pelatihan, dan lain-lain. Ini ada insentif, jam sostek, ada penghargaan, dan lain-lain. Sini ada promosi, demosi, dan transfer, dan lain-lain. Sini ada di pelaksanaan dan evaluasi manajer personalia. Perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlakukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Langkah-langkah perencanaan SDM atau Chesto, Husted, and Hawkins. Langkah pertama, representasi dan refleksi dari perencanaan strategis perusahaan. Langkah kedua, analisa dari kualifikasi tugas yang akan
diemban oleh tenaga kerja. Langkah ketiga, analisa ketersediaan tenaga kerja. Langkah keempat, melakukan tindakan inisiatif. Langkah kelima, evaluasi dan modifikasi tindakan. Penyediaan tenaga kerja. 1. Rekrutmen. Upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Kedua, seleksi. Penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang akan digunakan perusahaan dalam proses merekrutmen. Jenis rekrutmen. Yang satu ada rekrutmen internal. Rekrutmen internal itu proses untuk mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal itu perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu dengan memperolehnya dari luar perusahaan atau seringkali dinamakan sebagai outsourcing. Tahapan seleksi tenaga kerja itu ada 3. Yang pertama, seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, dan seleksi sikap dan perilaku. Pengembangan SDM. Di sini ada on the job training, ada coaching, plan with progression, ada job station, ada temporary tax, ada perform appraisal program, ada terus yang kedua of the job training, ada exclusive development program, ada laboratory training, organizational development. Pemeliharaan tenaga kerja. Ada kompensasi. Kompensasi itu penghargaan yang diberikan perusahaan sebagai balasan atas prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Terus ada benefit. Benefit itu penghargaan selain kompensasi yang diprogramkan bagi tenaga kerja dengan tujuan agar kebutuhan tenaga kerja tetap dapat terpelihara sehingga tenaga kerja dapat tetap memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan. Sini ada pemanfaatan tenaga kerja. Ada promosi. Proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara struktural dalam organisasi perusahaan. Demosi itu penurunan tenaga kerja kepada bagian kerja yang lebih rendah yang biasanya disebabkan karena adanya penurunan kualitas tenaga kerja dalam pekerjaannya. Sini ada transfer. Transfer itu memindahkan tenaga kerja ke bagian yang lain, yang diharapkan tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif setelah mengalami proses transfer. Ada separasi, itu melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dan tenaga kerja ke lingkungan yang lain. Pandangan atas keragaman dalam organisasi. Keragaman sebagai keunggulan kompetitif dan keragaman sebagai sumber konflik. Pengelola keragaman dalam organisasi ada faktor individu, peran organisasi. Faktor individu dalam organisasi. Tujuannya yang pertama itu mengetahui pentingnya mengenali karakteristik individu sebagai esensi dari faktor sumber daya manusia dalam organisasi. Kedua, itu mengetahui bahwa
Karakteristik individu sangat beragam dan dapat berdampak pada perilaku kepribadian, sikap individu dalam organisasi. Yang ketiga, itu mengetahui berbagai isu seputar karakteristik individu dalam organisasi terutama mengenai stres dan kreativitas. Kontribusi dan kompensasi. Kontribusi itu apa yang dapat diberikan oleh individu bagi organisasi atau perusahaan. Kompensasi itu apa yang dapat diberikan oleh organisasi atau perusahaan bagi individu. Di sini juga ada kontribusi dari individu bagi organisasi. Itu ada usaha, kemampuan, keahlian, loyalitas, waktu, kompetensi. Kompensasi dari organisasi bagi individu ada upah, kepastian, dan keamanan kerja, benefit, peluang karir, status, peluang promosi. 3 faktor yang terkait dengan individu dalam organisasi. Kontrak psikologis, suatu kesepakatan tidak tertulis yang muncul ketika seseorang bergabung dengan sebuah organisasi atau ketika tenaga kerja bergabung dalam sebuah perusahaan. Kedua itu kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan atau personal job fit. Ketiga itu beragaman individu dalam organisasi atau individual difference in organization. Di sini ada faktor individu dan kepribadian. Di sini ada ininya ya. Ada tinggi, ada rendahnya. Lanjut. Beberapa perilaku lain dari individu. Di sini juga ada locus of control, self-efficiency, ada authoritarianism, Machiavellianism, self-esteem, risk propensity. Perilaku individu dan sikap berorganisasi. Ada 3 komponen dari sikap atau Griffin. Yang pertama itu komponen efektif, yang kedua komponen kognitif, yang ketiga ada komponen intensi. Lanjut, perilaku individu dan sikap berorganisasi. Persepsi selektif itu proses penyeleksi informasi mengenai suatu di mana suatu tersebut mengalami berbagai kontradiksi dan ketidaksesuaian dari persepsi awal yang kita yakini. Ada stereotip itu proses pelabelan terhadap seseorang berdasarkan sesuatu kejadian tertentu yang dialami atau dilakukan oleh seseorang tersebut. Di sini ada beberapa isu seputar perilaku individu. Perilaku individu dan stres. Ini ada respon terhadap stres yang di tahap 1 itu alarm ya. Dari sini ke tahap 2 resistance. Terus ke tahap 3 itu exhaustion. Ini level normal dari resistance. Ini ya. Ada ininya gambarnya. Lanjut ke faktor-faktor penyebab stres. Itu yang pertama itu tuntutan pekerjaan. Yang kedua, tuntutan fisik. Yang ketiga, tuntutan peran
atau fungsi. Yang keempat ada tuntutan interpersonal. Lanjut, pengendalian stres. Itu ada 5. Ada 5 ya. Yang satu itu olahraga yang teratur. Yang kedua, relaksasi. Yang ketiga, manajemen waktu. Yang keempat, merubah suasana atau lingkungan pekerjaan. Yang kelima itu support group. Lanjut, kreativitas individu dalam organisasi. Faktor mendorong kreativitas individu itu ada pengalaman individual dengan kreativitas, ada juga perlakuan terhadap individu, ada juga kemampuan kognitif dari individu. Nah, tahapan membangun kreativitas itu ada tahap persiapan, ada tahap inkubasi, ada tahap penemuan ide atau gagasan, ada tahap juga pengujian. Nah, sekian dari saya, Robiatul Adawiyah, saya ucapkan terima kasih.